Hai, selamat datang di channel Sang Pembelajar. Perkenalin, nama gue Mulyadi. Di channel ini, gue akan bahas buku yang udah gue baca, terus gue akan ceritain apa pelajaran yang gue dapet dari buku itu. Buku yang bakal gue bahas di sini adalah The Millionaire's Mind. Ini pola pikir orang kaya. Jadi sebelum lu bisa jadi orang kaya, lu harus belajar berpikir seperti orang kaya. Gimana sih pola pikir orang kaya itu? Terus kita mesti berpikir beda dari orang pada umumnya, karena dari pikiran itu akan jadi sikap kita. Setelah jadi sikap, nanti akan jadi kebiasaan kita. Habis itu dari kebiasaan akan menjadi nilai kita, habis itu menjadi takdir kita. Jadi serangkaian sifat dan gaya hidup yang berbeda. Oke, pertama, pola pikir orang kaya itu dari faktor kesuksesan. Satu, kita harus menjaga integritas. Jadi kita perlu penting sekali untuk bersikap jujur pada semua orang. Menjaga integritas dan nama baik. Jangan pernah sekali-sekali kita berbohong kepada orang lain, karena dengan kita berbohong, sekali kita berbohong, kita perlu berbohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Jadi semakin kita berbohong, semakin banyak kita bohongnya. Kedua, itu diperlukan kedisiplinan. Jadi kita harus menerapkan pengendalian diri. Jadi nggak orang-orang kaya itu bukan karena kaya karena keberuntungan aja, tapi karena mereka juga disiplin tinggi. Di dalam bukunya ada quote, semakin keras saya bekerja, semakin beruntung pula saya. Oke, yang ketiga itu perlu adanya keterampilan sosial. Kita perlu kemampuan bergaul dengan baik dengan orang-orang di sekitar kita. Selanjutnya adalah pasangan hidup yang suportif. Nanti akan saya bahas lagi nih, pasangan hidup yang suportif itu maksudnya gimana. Terus kita perlu kerja keras. Kita harus kerja keras lebih dari yang dikerjakan kebanyakan orang. Oke, kekayaan itu seringkali merupakan hasil kerja keras, keuletan, dan yang paling penting kedisiplinan. Dari poin-poin tadi itu menghasilkan orang kaya. Jadi kerja keras dan kejujuran itu sangat penting. Jadi saat orang tahu bahwa kita adalah pekerja keras dan jujur, orang itu akan berani berinvestasi ke kita karena kita tuh orang yang jujur dan pekerja keras. Nah, selanjutnya ada pola pikir orang kaya itu diperlukan keberanian untuk menghadapi risiko dalam hal mengumpulkan kekayaan. Jadi misalnya contohnya nih, kita wirausaha butuh keberanian untuk kita berinvestasi pada bisnis kita sendiri. Contohnya, terus misalnya kita investor saham, misalnya pada saat pasar koreksi pada butuh keberanian untuk kita nggak ikut panik juga. Terus dari mana sumber keberanian itu? Ini pola pikir orang kaya, sumber keberanian itu karena mereka memiliki keimanan yang kuat. Begitu iman meningkat, maka kepercayaan diri mereka juga meningkat. Jadi mengurangi ketakutan dan kekhawatiran mereka. Jadi biasanya pola pikir orang kaya ini, mereka tidak berdoa untuk meminta yang lebih, melainkan mencari petunjuk dari Tuhan. Jadi mereka menjadikan Tuhan itu sebagai penasihat atau mentor senior mereka. Oke, selanjutnya pola pikir orang kaya itu mencintai pekerjaan. Pekerjaan bukanlah beban, melainkan usaha penuh cinta. Maksudnya gimana? Jadi mereka benar-benar mencintai pekerjaannya. Di sini ada tipsnya, agar menemukan karir yang ideal, kita harus mengenal diri kita sendiri dulu. Jadi apa kelebihan dan kekurangan kita, terus apa yang kita sukai dan kita tidak sukai. Jadi dengan kita mengenal diri kita mampu memanfaatkan dan kemampuan dan bakat kita secara optimal. Oke, nah ini gue akan jelasin kemampuan memilih pasangan yang tepat ini. Jadi di sini ada quote-nya, nikahlah pasangan yang salah, maka setiap hari akan terasa seperti waktu
tak berujung. Benar juga sih, maksudnya jadi salah memilih pasangan sama dengan salah memilih hidup, karena pasangan itu akan beserta kita sepanjang hingga akhir hayat kita. Jadi salah satu keputusan terbesar dalam hidup. Jadi pola pikir orang kaya ini lebih mementingkan inner beauty dari pasangannya itu. Jadi misalnya contohnya, sifat-sifat yang penting dalam pasangan itu, yang pertama, satu adalah jujur, kedua bertanggung jawab, ketiga penyayang, keempat itu mumpuni atau bisa diandalkan, kelima suportif. Jadi istri yang mampu mengurus rumah dan keluarga, jadi suaminya kerja dengan produktif. Jadi bisa mendukung suaminya. Jadi segala urusan keluarga, urusan rumah itu yang handle istri, sedangkan suaminya sibuk usaha atau kerja yang produktif di perusahaan atau kantornya. Terus pola pikir orang kaya itu tidak tertarik melakukan sendiri, do it yourself. Jadi di sini tuh hal ini terkait dengan nilai pertukaran. Lebih produktif mereka bekerja untuk mendapatkan penghasilan, untuk membayar ahli profesional. Jadi maksudnya begini contohnya, misalnya mau perlu pasang AC, jadi lebih baik mereka bayar tukang AC nih buat masang AC daripada mereka harus memasang sendiri, karena dengan memasang sendiri itu perlu waktu dan energi. Jadi lebih baik mereka menggunakan waktu dan energinya itu untuk bekerja, menghasilkan uang, dan uangnya itu buat bayar si tukang AC. Karena dengan mereka masang sendiri, mereka harus belanja sendiri, terus harus pelajarin sendiri, harus terus belum tentu mereka masangnya juga bisa benar. Oke, selanjutnya pola pikir itu harus peka soal harga. Jadi maksudnya peka soal harga ini gimana? Mereka bakal membeli barang yang dia bakal sadar nih, barang yang mereka beli itu barang yang mengalami penyusutan besar atau bukan. Jadi kalau barang yang mengalami penyusutan besar, mereka nggak akan terlalu royal untuk beli barang itu. Misalnya barangnya saat kita beli, barang itu bakal kehilangan semua atau sebagian nilai awal saat dibeli. Contohnya mobil, TV, atau kulkas. Nah itu barang-barang yang saat kita beli langsung barangnya second, itu harganya langsung akan turun sekali. Jadi mereka lebih baik dialokasikan pada barang-barang yang harganya tahan lama. Tahan lama itu maksudnya gimana? Barang yang terus naik nilainya. Jadi mereka lebih milih barangnya daripada belanja barang-barang konsumtif, uangnya dihemat, mereka beliin buat investasi, contohnya saham. Terus pola pikir orang kaya selanjutnya itu memperpanjang masa pakai barang. Jadi lebih baik mereka memelihara dan mempertahankan dibandingkan membeli baru. Di contoh buku ini ada misalnya mereka beli sepatu, bahkan mereka rawat sampai mereka beli cengkal sepatu buat mempertahankan bentuk sepatu tersebut. Tanggapan gua sama buku ini, The Millionaire's Mind karya Thomas J. Stanley ini, ada poin-poin yang bisa kita terapkan di Indonesia, dan ini pun saya akan kasih contoh karena saya ada baca juga buku ini. Contohnya Bapak ini Datuk Sri Profesor Tahir, seorang filantropis dan salah satu orang terkaya juga di Indonesia. Di buku sini ada bisa dicontohkan bahwa orang yang dari Bapak Datuk Prof. Sri Tahir ini adalah produk dari orang tua yang penuh kasih sayang, peduli, dan stabil secara emosional dan mental. Jadi hal itu tuh bisa membentuk orang yang bakal menjadi orang yang sukses nantinya, karena dia dibentuk dari keluarga yang hangat, penuh perhatian, dan penuh cinta. Terus selanjutnya, seperti yang tadi sudah saya jelasin, Bapak Profesor Sri Tahir ini juga mempunyai iman yang kukuh, karena di bukunya diceritakan bahwa spiritual itu adalah bagian terpenting dari hidupnya. Jadi dari kecil sudah memahami makna doa dan percaya kepada Tuhan. Jadi menurut dia dampak iman itu melahirkan perasaan yang positif. Jadi nggak gampang putus asa dan nggak gampang kehilangan semangat.
Dan dia juga dari kecil sudah dilatih untuk berdagang. Jadi sama orang tuanya dan papa dan mamanya dilatih buat kerja keras, kedisiplinan, dan kejujuran. Terutama dia punya usaha perbankan, Bank Mayapada, yang kita tahu dia harus, bank itu adalah bisnis kepercayaan, jadi dia harus menjaga nama baiknya. Jaga nama baik. Terus di sini yang unik di buku ini adalah Bapak Dr. Sirtahir itu dijodohkan. Jadi ini dia nggak memilih, tapi dia dijodohkan. Dan yang berasa itu adalah salah satu keberuntungan terbesar dalam hidupnya, karena istrinya sangat suportif. Jadi istrinya sangat suportif, terus dan dia itu nggak ada suntikan uang tunai dari keluarga, bener-bener mulai dari nol. Dan sang istrinya Bapak Profesor Dr. Sirtahir ini, dia bilang adalah nakoda dan komandan di rumahnya ketika tubuh dan pikiran disibukkan urusan bisnis. Jadi benar-benar urusan keluarga dan anak itu benar-benar istrinya yang handle. Terus dan itu merupakan dukungan yang terbaik dari sang istri. Jadi begitu pulang rumah dia itu ada ketentraman. Jadi benar-benar andal dalam mengurus rumah dan keluarga. Oke, sekian. Semoga kita bisa terapin poin-poinnya tadi. Oke, terima kasih.